Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama dengan saya, Westi Syahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Kabupaten Toba, perakiraan cuaca dari BMKG, serta berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Jumat 8 Mei 2020 dilaksanakan pencairan bantuan sosial tunai dari Kemensos. Bantuan ini dicairkan melalui kantor pos Balige untuk 9 desa dengan jumlah penerima 247 orang. Dana ini diberikan dari anggaran Kementerian Sosial Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya. Jumat 8 Mei 2020 dilaksanakan pencairan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Bantuan ini dicairkan melalui kantor pos Balige untuk 9 desa dengan jumlah penerima 247 orang. Dana ini diberikan dari anggaran Kementerian Sosial Indonesia. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Toba Darwin Siagian, Wakil Bupati Hulman Sitorus, Ketua DPRD Toba Effendi Napitupulu, Kapolres Toba Agus Waluyo, Camat Balige Pantun Joshua Pardede, Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Darwin Siagian Brenda Arwan, serta beberapa OPD terkait. Bupati menyampaikan bahwa camat, kepala desa, ataupun lurah harus mendampingi warganya agar tidak ada pendataan yang double. Acara ini serentak dilakukan di beberapa kecamatan seperti Laguboti, Habinsaran, dan Silain. Kepala desa atau lurah yang bersangkutan wajib hadir. Ya, sekali lagi saya sampaikan, masih banyak warga kita yang pantas. Bapak Ibu sekarang terpilih, tapi hanya satu. Kalau ada yang double, nanti akan kita usulkan lagi ke kementerian supaya diganti lagi namanya yang lain. Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan media bahwa pembagian bantuan sosial tunai akan kita lakukan pada hari ini. Tahap pertama untuk Toba itu ada 7.000 KPM. KPM ini singkatan dari keluarga penerima manfaat. Itu penyalurannya dibuat 3. 1 lewat BNI, kemudian lewat BRI, sisanya melalui kantor pos. Itulah yang sekarang sedang kita lakukan. Khusus yang menerima dari BNI itu adalah KPM yang sudah punya tabungan di bank tersebut. Dari kantor pos Balige, Toba TV. Oke. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG Silangit sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari BMKG Silangit tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Sobat BMKG Silangit sekalian untuk tetap di rumah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mengetahui perkembangan informasi cuaca di rumah kalian ya Sobat. Baiklah Sobat, kami dari BMKG Silangit bersama saya Kristina Pondebora Sialahi akan menyampaikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan untuk Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
Suhu akan berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan 5 sampai 18 knot serta kelembaban udara berkisar antara 53 sampai 100%. Cuaca dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Tapanuli Utara dan Toba. Kemudian dari siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir, di antaranya Kecamatan Rombur Nihuta dan Paliku. Kemudian, cuaca dari sore hingga malam hari diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, di antaranya Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, dan Simangumbat. Dan dari malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Hujan sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, di antaranya Kecamatan Balige, Lagu Bote, Porsea, dan Lumban Julu. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk 1 minggu ke depan dari BMKG Silangit. Sampai jumpa di perakiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas! Pemirsa Toba TV, berita peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC. Berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Beragam kegiatan daring gratis selama pandemi. Sejumlah sektor usaha, museum, dan berbagai fasilitas lain mencoba membantu menghibur warga yang tinggal di rumah akibat pandemi corona. Mereka menawarkan beragam kegiatan daring seperti pameran, hiburan, hingga kursus kebugaran secara cuma-cuma. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Video langka legendaris jazz Louis Armstrong ini hanya contoh kecil dari pameran baru daring yang bisa membawa Anda ke dalam rumah sang musisi tanpa harus meninggalkan rumah Anda sendiri. Akses daring ditawarkan Museum Rumah Armstrong di Queens, New York, yang biasanya mengenakan biaya masuk ke tempat bersejarah ini. Pandemi COVID-19 memaksa museum tutup, dan pameran ini ditawarkan secara daring atau online dan secara gratis. Jane Eyre. Di Inggris, Teater Nasional London menampilkan beberapa produksi daring terpopuler tanpa biaya, karena teater itu juga ditutup akibat pandemi. By launching this as a premiere event, we wanted to get as close as we could to that feeling of people seeing a live event. Then we're hopeful that people can link up with friends, family around the country or even around the world. All agree that they're going to watch it at the same time. Penggemar musik juga dapat menikmati acara daring populer. Komposer Inggris Andrew Lloyd Webber menyiarkan pertunjukan musikalnya di saluran YouTube khusus. Dan teater seperti Metropolitan Opera belum lama ini menyiarkan pertunjukan Live at Home Gala dengan lebih dari 40 artis terkemuka tampil dari rumah mereka di seluruh dunia. Sementara Nike mengadakan latihan daring gratis, dan Planet Fitness menyiarkan latihan langsung di halaman Facebook mereka. We got 15 seconds left. Drive. Bisnis melakukannya karena alasan sederhana, menurut Profesor Klinis James Schrager. Promotion. When the whole economy slows down, let's take a museum, and no one is coming, it's a fabulous chance for you to get the word out there. And these
clever businesses are realizing at no cost to me, if I can get them to my site, I'm delighted to let them try what I have for sale later on. Hopefully, once this is all over, people will be going back into their theatres and cinemas to get more of it. I think right now that's what everybody needs, the chance to have a laugh, be entertained, and hopefully provoke some real conversation. Teknologi video streaming dimanfaatkan berbagai sektor, mulai dari pertunjukan seni, bisnis, hingga konser, untuk bisa tetap melibatkan dan menghibur warga saat pandemi ini. Dan hingga kini diperkirakan ratusan ribu orang di seluruh dunia telah mengakses berbagai aplikasi daring, sembari mereka menantikan berakhirnya pandemi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak mudah membuka kembali ekonomi tanpa kontak tracing. Banyak pihak yang ingin kegiatan ekonomi dibuka kembali karena hilangnya mata pencarian atau kepenatan di rumah saja. Tapi ini tak bisa dilakukan tanpa 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment alias tes, pelacakan kontak, dan perawatan. Untuk yang tracing ini, teknologi seluler bisa sangat membantu. Selengkapnya ikuti laporan VOA. Warga di banyak negara melakukan pembatasan fisik alias pembatasan sosial, mencegah penyebaran virus corona. Tapi sebagian wilayah kini mulai membuka kembali kegiatan, memunculkan kekhawatiran COVID-19 kembali menyebar. Ranu Dillon adalah seorang dokter yang sempat ikut penanggulangan wabah Ebola di Afrika Barat. Di sanalah tim medis mempraktekkan apa yang disebut contact tracing, pelacakan kontak. But certainly with Ebola, as soon as somebody had symptoms, we would try to recreate where they've been, who they've been around. Based upon that, we would then be able to make a list of people who were contacts. And we would follow those contacts for Ebola for 21 days. Bedanya untuk COVID-19, penularan bisa terjadi dari orang yang tidak menunjukkan gejala-gejala alias asimptomatik. Tapi satu lagi perbedaan, teknologi seluler kini memungkinkan pelacakan kontak secara instan dan digital. Something like digital contact tracing, I think, could make a huge impact in terms of automating the process of identifying who's around somebody for those periods of time. Dua raksasa teknologi, Apple dan Google, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi lain menghadirkan contact tracing ke Amerika Serikat mulai Mei. Pelacakan kontak yang sedang dikembangkan Apple, Google, dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya ini memanfaatkan sinyal Bluetooth dalam ponsel Anda yang terpancar dan bisa menghubungkan smartphone Anda dengan barang elektronik seperti headphone dan semacamnya. Dan teknologi ini juga memungkinkan komunikasi antar ponsel. Sekali sehari, ponsel ini bisa melacak apakah Anda sempat berdekatan dengan pengguna ponsel yang ternyata positif COVID-19. These chirps, when these Bluetooth signals go between the phones, you measure how much energy is received. And you use that in part. It's not the only thing you use, but you use that in part to try to estimate how far apart you are. Peneliti Massachusetts Institute of Technology atau MIT sedang meneliti efektivitas pelacakan menggunakan Bluetooth. Was it free space between us, or were there things, whatever? Was there a mask? Was there a wall? Was there a piece of glass? Were we facing different directions altogether? I mean, those things all matter. And so we got to measure that too, and that's really hard. Model pelacakan yang dikembangkan Apple, Google, dan mitra-mitranya tidak mengungkap identitas atau lokasi pemilik ponsel yang positif ataupun terpapar. Data tersebut ada di ponsel sehingga tidak mudah diretas, dibandingkan bila data tersebut diunggah ke peladen pihak berwenang. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Baik pemirsa, demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahaan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.